Trader kripto, inikah saatnya kita berpindah ke saham? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Kripto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini tampaknya hari yang sangat menyedihkan sekali bagi semua trader kripto terutama, dan juga para trader saham global mungkin, karena kripto hari ini cukup hancur parah ya kawan-kawan, dimana turun sekitar harga 38.500 sekarang saat saya membuat video. Dan ini bukanlah sesuatu yang baik untuk kripto, karena secara struktur kripto telah membuat yang namanya lower low ya, dimana ini merupakan low dan di sini merupakan lower low ya. Ini merupakan pertanda bearish pertama untuk suatu tren, biasanya terbentuknya suatu lower low ya. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan jikalau nanti kripto naik, jikalau naik sekitar harga 40.000, jangan senang dulu, dapat saja hanya menjadi namanya bearish retest ya kawan-kawan. Oke, sekarang dimana support terkuat untuk Bitcoin sekarang, dimana Bitcoin akan stop untuk berhenti turun, kemungkinan di sekitar 37.200. Mengapa? Karena ini merupakan support sini kawan-kawan. Berikutnya kita akan menggunakan volume profile. Ya, di sini ada support kuat untuk Bitcoin ya di sekitar 34.400. Dan terakhir tentunya di sekitar 31.000 ya kawan-kawan untuk Bitcoin. Jadi 3 titik penting, 37.000, 34.000, dan 31.000. Apakah ini merupakan bear market? Saya dapat mengatakan belum tentu ya kawan-kawan. Mengapa? Karena masih memiliki peluang untuk terjadinya short squeeze ya, seperti pada saat di sini terjadi short squeeze yang sangat luar biasa sekali ke atas. Jadi siap-siap kawan-kawan jikalau nanti Bitcoin akan membentuk candle hammer maupun ada candle bullish engulfing di hari keesokan harinya, itu merupakan short squeeze menurut saya, berhati-hatilah ya. Tetapi untuk sekarang menurut tren ya memang Bitcoin bearish. Benar, kita lihat weekly juga sama ya kawan-kawan, membentuk yang namanya lower low, bukanlah sesuatu yang baik untuk Bitcoin, dan dia telah membreak titik penting di sekitar 40.000 ya. Dan jikalau memang weekly close di bawah 40.000, cukup berbahaya sekali untuk Bitcoin. Kita lihat dimana semua alt juga tampaknya hancur parah, jadi berhati-hatilah ya kawan-kawan. Ya sebetulnya mengapa Bitcoin ini down cukup parah ya, sebetulnya Bitcoin ini cenderung mengikuti yang namanya pergerakan saham Amerika. Jika kita cek di sini S&P 500, begitu juga Dow Jones dan juga Nasdaq ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, di mana Bitcoin ini memiliki korelasi yang cukup kuat dengan saham Amerika. Jadi jika saham Amerika turun, biasanya Bitcoin juga akan turun ya. Nah, kita lihat sini di mana S&P 500 ataupun salah satu indeks saham di Amerika, menurut saya sudah mulai kehilangan tren ya kawan-kawan, di mana ini merupakan tren naik yang berwarna biru dan sekarang telah breakdown dalam candle yang cukup buruk sekarang, walaupun belum weekly closing, tetapi candle yang cukup buruk di sini. Dan jikalau kita zoom ke chart satu hari, ya kita lihat kawan-kawan di mana telah membreak yang namanya support di sini. Ini merupakan support bagi saham Amerika, walaupun belum terkonfirmasi. Jikalau memang telah closing di bawah garis ini, ada kemungkinan bahwa saham Amerika akan menguji supportnya di sekitar sini kawan-kawan, di sekitar 4.200 ataupun turun sekitar 4%. Nah, 4% ini merupakan gerakan yang besar pada saham ya. Jadi beda dengan Bitcoin, jikalau Bitcoin sangat volatil, saham ini 4% merupakan pergerakan yang besar. Nah, begitu juga pada Dow Jones ya kawan-kawan. Nah, kita lihat kawan-kawan membentuk yang namanya koreksi besar. Berikutnya kita lihat di sini Nasdaq ya kawan-kawan. Nasdaq juga merupakan salah satu acuan untuk kita melihat saham Amerika. Ya, juga telah membreak support tadi sini kawan-kawan sebelum menjadi resisten, support. Sekarang telah membreak, ada kemungkinan membreak, jadi cukup berbahaya untuk kondisi market ya kawan-kawan, terutama saham dan juga kripto tentunya. Dan hal ini membuat saya berpikir kembali ya kawan-kawan, apakah saya harus masuk ke dalam saham kembali ataupun saya tetap di kripto? Jawabannya adalah untuk trading saya akan tetap pilih kripto, tetapi untuk investasi, value investing, saya akan pilih saham ya kawan-kawan, karena saham ini lebih tenang jikalau kita memang tahu fundamentalnya secara baik. Dan saham lebih mudah dipahami oleh orang awam dan juga komunitas Indonesia juga lebih kuat ya. Nah, jikalau kita lihat saham Indonesia, kita lihat di sini composite, jikalau kalian belum tahu, ya saham Indonesia hari ini membentuk candle yang cukup baik ya kawan-kawan. Candlenya closingnya sangat cantik sekali dan ada kemungkinan untuk membreak all time high-nya di sekitar 6.757 ya. Karena jikalau kita cek dalam jangka weekly-nya, ya kita lihat kawan-kawan di mana IHSG ataupun saham Indonesia ini tampaknya belum mengalami bubble lah kawan-kawan, karena baru sedikit melewati all time high-nya. Berikutnya juga telah break dari namanya downtrend di sini, downtrend, dan juga membentuk pola bernama, menurut saya nih merupakan bull flag ya kawan-kawan, ataupun bendera yang akan membawa harganya untuk menjadi lebih bullish lagi ya kawan-kawan. Tetapi belum pasti karena saya juga sudah lama tidak menganalisa saham Indonesia. Tetapi ada berita bahwa sekarang Omicron sangat naik sekali, jadi ada kemungkinan untuk retest juga ke sini, ada kemungkinan, tetapi kita lihat sekarang cukup bullish ya kawan-kawan. Nah, bedanya saham Indonesia dengan kripto menurut saya adalah dimana jikalau IHSG-nya down, tidak semua aspek itu ntar turun ya kawan-kawan. Jadi beberapa saham tetap akan naik. Jadi tidak seperti BTC, jikalau BTC turun, semua altcoin akan turun. Nah, jikalau saham berbeda ya kawan-kawan, jikalau big caps-nya seperti BCA dan lain-lain turun, saham-saham lain seperti saham-saham kesehatan ataupun konstruksi ataupun perbankan lainnya dapat juga naik ya kawan-kawan. Jadi korelasinya bervariasi, ada yang mengikuti big caps, ada juga yang tidak mengikuti big caps.
Tetapi untuk trading saya akan tetap pilih kripto ya kawan-kawan, dan juga saya akan berinvestasi tetap di kripto. Saya tidak akan meninggalkan kripto karena saya sangat cinta sekali dengan teknologi dari kripto. Tetapi untuk saham juga tidak dapat kita lupakan. Kalian dapat memilih perusahaan-perusahaan yang kalian sukai ataupun yang kalian percaya akan berkembang besar nantinya untuk kalian value investing ya kawan-kawan. Jadi kalian investing dan juga kalian tinggalkan ataupun kalian tinggal tidur kalau bahasanya Lo Keng Hong hingga dia terbang ke atas. Dan jika kita lihat DXY ataupun dolar index, nah ini cukup berbalik dengan saham dan juga dengan kripto. Nah, dolar indeks ini masih sideways saja, tetapi ada peluang untuk dapat break ke atas. Jika lo break ke atas dari pola ini, kawan-kawan, pola bull flag, nah ini cukup berbahaya untuk semua aset seperti saham maupun kripto ya. Nah, satu tips dari saya terakhir adalah menurut saya saham-saham teknologi di Indonesia masih sangat undervalue sekali, walaupun secara fundamental memang belum terlalu baik, tetapi menurut saya sangat potensial sekali untuk tahun-tahun ke depan ya, kawan-kawan, dan memiliki potensi multi-bagger. Oke, kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya, kawan-kawan.